Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, dilancarkan segala urusan dan rezekinya. Kali ini kita akan bahas film Exam, film psychological thriller asal Inggris yang disutradarai oleh Stuart Haselden. Film ini menceritakan 8 kandidat berbakat yang bersaing memperebutkan satu posisi di perusahaan farmasi raksasa. Mereka dikurung dalam satu ruangan dan diberi waktu 80 menit untuk menjawab satu pertanyaan sederhana. Gimana keseruan filmnya? Mari kita alur ceritanya. Cerita dimulai dengan 8 kandidat memasuki sebuah ruangan tanpa jendela yang dijaga oleh seorang penjaga bersenjata. Di meja masing-masing hanya ada selembar kertas bertuliskan kandidat dan nomor urut 1-8 serta sebuah pensil. Seorang pengawas masuk dan memberikan instruksi dalam waktu 80 menit. Ia memberikan 3 aturan mutlak yang jika dilanggar akan mengakibatkan diskualifikasi. Yang pertama, jangan bicara kepada pengawas atau penjaga bersenjata. Yang kedua, jangan merusak kertas ujian disengaja atau tidak disengaja. Yang ketiga, jangan meninggalkan ruangan. I am the Invigilator, but Owl. And the only rules in here are with myself or the guard. You will be disqualified. If you spoil your paper, you will be disqualified. If you choose to leave this room for any reason, you will be disqualified. Lalu ia bertanya, ada pertanyaan? Karena tidak ada yang menjawab, ia memulai jam hitung mundur dan pergi. We're giving the 8 of you 80 minutes. Any questions? Begin. Saat para kandidat membalik kertas mereka terkejut karena kertas tersebut kosong. Tidak ada soal, tidak ada instruksi tambahan. Salah satu kandidat, seorang wanita, langsung mencoba nulis sesuatu, namun ia langsung dikeluarkan oleh penjaga karena dianggap merusak kertas. Aturan nomor 2. Kandidat lain segera menyadari bahwa mereka harus bekerja sama untuk menemukan pertanyaan tersebut. Karena mereka tidak tahu nama satu sama lain, mereka saling memberi julukan berdasarkan penampilan. We've got to help each other. Why? They expect us to cooperate, don't they? White, pria kulit putih yang arogan dan manipulatif. Black, pria kulit hitam yang tenang namun tangguh. Brown, pria keturunan Asia Selatan yang tampak gugup. Blonde, wanita berambut pirang yang cerdas. Brunette, wanita berambut coklat yang fokus. Dark, wanita misterius yang diam. Deaf, pria yang tampaknya tidak mendengar dan hanya menatap kertasnya. I'm white. You're black. You're brown. We've got blonde here. Brunette there. Dark, I suppose. As well as least we've got deaf. Mereka mencoba berbagai cara untuk memunculkan tulisan rahasia di kertas tersebut. Mereka menggunakan lampu ruangan, lampu inframerah, dan lampu sinar UV.
Bahkan mereka menggunakan air dari sensor pemadam api otomatis yang ada di dalam ruangan tersebut. Namun tidak ada yang berhasil. Ketegangan mulai meningkat. White mengambil kendali dengan cara yang kasar. Ia memanipulasi situasi agar kandidat lain tereliminasi. Ia menipu Brunette hingga merusak kertasnya sendiri, sehingga Brunette dikeluarkan. Infrared. The other option. We guess near infrared. Sambil berdiskusi, terungkap bahwa dunia di luar sedang dilanda pandemi virus mematikan. Perusahaan yang sedang mereka lamar ini adalah perusahaan farmasi raksasa yang memegang hak paten atas obat penyembuh virus tersebut. Inilah alasan mengapa posisi pekerjaan ini sangat diperebutkan. Itu adalah tiket menuju keselamatan dan kekuasaan. Got sick and started dying. You may have read about that. To the virus suppressant. The mortality rate halved in 6 months. And now his company is the biggest player in the global health industry. Satu persatu kandidat mulai tereliminasi. Ketegangan mulai memuncak saat White mendapatkan pistol milik penjaga. Setelah memprovokasi keadaan, ia mengusir Black keluar ruangan, namun Black melawan hingga akhirnya White menembaknya. Deserve you. Come on. Waktu hampir habis, White yakin dia menang karena dia adalah orang terakhir yang aktif di ruangan. Namun, saat jam hitung mundur mencapai 0, White berteriak kepada pengawas bahwa dia menang. Karena dia berbicara kepada pengawas melanggar aturan 1. Dia didiskualifikasi dan diseret keluar. Ternyata jam masih terhitung dalam hitungan detik. Well, I'm the one you want. I'm the one you want. Tersisa Blonde. Ia teringat bahwa Div sempat menggunakan kacamata dan serpihan kaca di pertengahan ujian. Blonde mengambil kacamata tersebut yang terjatuh dan melihat ke arah kertas ujian yang tadinya tampak kosong. To see clearly is all. Blonde menyadari bahwa tulisan di kertas tersebut sebenarnya ada, namun dalam ukuran mikro yang sangat-sangat kecil. Dengan bantuan kacamata dan serpihan kaca, ia melihat tulisan Question 1. Ia kemudian teringat pada awal ujian saat pengawas memberikan instruksi dan bertanya di akhir kalimatnya, "Any question?" Any questions? Blonde menyadari bahwa itulah satu-satunya pertanyaan yang diajukan selama 80 menit tersebut. Jawaban untuk pertanyaan any question adalah no. Any questions? There is one question before you, and one answer is required. Blonde mendekati penjaga dan pengawas yang masuk kembali ke ruangan. Ia menjawab no, dan pengawas pun tersenyum. No. Dan terungkap bahwa pria yang mereka panggil Dave sebenarnya adalah CEO perusahaan tersebut sekaligus ilmuwan utama yang menciptakan obat virus. Ujian tersebut bukan tes kecerdasan akademik, melainkan tes observasi dan empati, karena perusahaan membutuhkan orang yang bisa membuat keputusan moral di tengah krisis. Dan pada akhirnya Blonde yang diterima di perusahaan tersebut. Listen to businessman.
He has no interest in Professor. He's very particular about those he invites to work with him. Let's get started. Dan film pun selesai. Pelajarannya adalah terkadang kita terlalu fokus mencari jawaban yang rumit, sampai lupa memperhatikan hal yang paling kecil, yang paling sederhana. What is it then? Tell us. Gimana menurut kalian tentang film satu ini? Tulis di kolom komen pendapat kalian. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di alur film berikutnya.